Shalom, selamat malam bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berkumpul dan bertemu kembali dalam ibadah gabungan keluarga yang akan dilaksanakan secara online pada saat ini. Dan ibadah pada malam ini akan dilaksanakan dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jimmy H.K. Irot. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita ini akan menghadap Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Kita sambut nyanyian Kidung Jemaat 18 bait 1 sampai 2, Allah hadir bagi kita. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kasihi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Terima kasih buat hari ini kami beroleh napas kehidupan dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan menuntun, membimbing, melindungi, dan memberkati kami, bahkan memampukan kami berkarya, beraktivitas. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, karena janji Tuhan terjadi kepada kami di setiap menjalankan pekerjaan kami. Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini. Kami boleh berkumpul, bertemu, sekalipun secara online. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau pemeliharaanmu, penyertaan-Mu dalam ibadah yang kami akan laksanakan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Bapa. Berkati pelayan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Berkati juga Bapa yang akan kami mendengarkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelumnya Bapak, kami mohon ampun atas kesalahan kami, dari tutur kata kami, dari kesalahan kami yang kami sengaja, tidak sengaja, agar berkat yang Tuhan curahkan jangan terhambat. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Sebelum akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Pendeta, biarlah kita boleh memberi diri, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Mari kita sambut nyanyian umat Kidung Jemaat 18 bait 3 dan 4. Allah hadir bagi kita.
Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Pada hari ini pembacaan Alkitab akan terambil dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 18. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur bahwa Engkau tetap boleh menyatakan kebenaran firman-Mu melalui pemberitaan dalam ibadah keluarga atau sektor malam ini. Kami mau diingatkan tentang hikmat yang berlawanan dengan kebodohan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan menyatakan kuasa Roh Kudus-Mu menerangi kami, membuat kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus, sumber segala hikmat, kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama mengikuti pembacaan Alkitab Amsal 9 ayat 10 sampai 18 yang kita akan baca secara silih berganti. Saya baca bagian ayat yang tercetak keluar, Ibu Bapak dan Saudara-saudari membaca bagian ayat yang tercetak masuk ke dalam. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena oleh aku umurmu diperpanjang. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Perempuan bebal cerewet. Ia duduk di depan pintu rumahnya, dan orang-orang yang berlalu di jalan, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Air curian manis, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tuhan, kami persilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat berhikmat. Bahwa minggu kemarin kita sudah dituntun oleh firman yang mengarahkan kita untuk hidup oleh dan dalam hikmat Tuhan. Hari ini kita kembali boleh bersama-sama berada di dalam suatu pengajaran tentang hikmat Tuhan. Kalau dalam Alkitab kita mendapatkan judul pasal 9 ini, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Melalui sabda Gunakrida, tema yang dipakai adalah undangan kebodohan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama yakin nih bahwa Amsal itu memang berbicara tentang hikmat. Hikmat yang dimaksud di dalam Amsal adalah sesuatu yang bersifat praktis, ya. Jadi tidak sesuatu yang filosofis, metafisika, atau sesuatu yang mitos. Bukan. Tapi sesuatu yang berterus terang dengan kenyataan hidup. Ya. Dengan pergumulan hidup sehari-hari. Itu yang dipaparkan oleh kitab Amsal. Nah, saudara-saudara, jadi sebenarnya
kitab Amsal itu mengarahkan kita manusia untuk bertindak kepada situasi yang baik, ya. Artinya bahwa betul-betul ada jalan hidup yang membawa kita kepada kebaikan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, jadi untuk suatu yang baik itu sekali lagi dibutuhkan suatu hikmat yang dalamnya ada peringatan. Nah, saudara-saudara, ya, jadi mau dikatakan sama dengan artinya Amsal ini suatu alarm agar manusia diingatkan jangan sampai jatuh pada kesesatan. Nah, lalu kemudian saudara-saudara, bahwa kalau bicara tentang hikmat yang dalam pengertian Amsal ini atau sastra hikmat dalam Amsal, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ya, berbeda dengan apa yang dipahami dengan hikmat dunia ini. Hikmat dunia itu kan menyebut adanya nasib, takdir, kematian, kemujuran, rejeki, hoki kekayaan, peruntungan, nasib baik dan tidak, ya, itu sesuatu yang tidak dikendalikan oleh manusia, artinya tidak dapat manusia perkirakan, ya. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengubah atau merubah kedudukannya di alam ini. Itu yang dikatakan oleh hikmat dunia. Pokoknya harus terima nasib, takdir dan sebagainya, ya. Nah, jadi hal ini kemudian oleh hikmat dunia dijadikan sesuatu yang sekarang kita sering tahu sebagai apa? Ladang bisnis. Apa itu ladang bisnisnya, Bapak Ibu? Yaitu bahwa kita sering lihat di mall atau di tempat-tempat tertentu ada yang namanya peramal nasib, ya. Atau dalam pengertian lain yang keren disebut dengan cenayang. Orang yang bisa melihat masa depan, bisa meramalkan satu nasib manusia. Nah, saudaraku, ini menjadi ladang bisnis. Tahu apa itu, Bapak Ibu? Itu yang disebut kebodohan menurut Alkitab. Ya. Artinya bahwa yang dikatakan hikmat dunia ini adalah kebodohan. Kenapa? Yang membawa manusia kepada sesuatu yang merekayasa atau menduga-duga tentang apa yang akan terjadi, tapi pada kenyataannya manusia sendiri seringkali tidak sanggup untuk menerima kenyataan yang terjadi. Nah, saudara-saudara di sini, jadi kalau kita mau melihat apa yang dikatakan oleh Amsal, kitab Amsal itu adalah hikmat yang berisi tentang religi spirit atau semangat, ya, kehidupan rohani, semangat kerohanian gitu loh, yang sangat mendalam. Jadi dia bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang nyata dalam hidup manusia dan pergumulannya, tapi yang memberikan kekuatan dan ketangguhan hidup. Dalam inilah yang dimaksudkan. Jadi tidak membawa kepada suatu kepasrahan bodoh atau sesuatu yang hanya bayang-bayang dan gambaran-gambaran dan mimpi-mimpi, tetapi sesuatu yang benar-benar nyata dan di dalamnya berdasarkan apa yang benar-benar Tuhan kerjakan dan buat, bukan Tuhan yang sesuatu yang jauh yang tidak terhampiri, yang nyata, yang hadir. Nah, saudara-saudara, hal inilah yang kemudian perlu untuk kita benar-benar menerima hikmat Tuhan ini. Saudaraku,
Kita harus sadari bahwa di zaman sekarang ini, di era sekarang ini, hikmat dunia ini begitu mengglobal. Artinya begitu menawarkan kenyataan seakan-akan sesuatu yang benar, tetapi dia hanya sebatas yang hadir di dunia maya, ya, membeludaknya segala informasi yang membuat kita mungkin memiliki pengetahuan, tapi juga membawa kepada sesuatu yang bisa memecah kehidupan ini atau menyudutkan, bahkan yang bisa menjatuhkan kehidupan. Ya, saudara-saudara, kita harus dapat menyeleksinya. Memang seakan-akan itu pengetahuan dari dunia ini, ya, tetapi kita membutuhkan sesuatu yang bisa menghancurkan kita kepada suatu tindakan yang bodoh. Artinya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam mengkonsumsi pengetahuan yang hikmat dunia ini harus betul-betul kita jangan sampai menjadi yang bodoh. Di dalam kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 3 18 sampai 20 dikatakan begini. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang yang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita menyimak lanjutannya apa yang dikatakan oleh bacaan kita pada malam hari ini, kita dapat menarik suatu hal yang sangat membawa kita kepada suatu makna kehidupan yang sesungguhnya. Ya, di sini dihadirkan suatu perumpamaan tentang suatu perjamuan bodoh, undangan perjamuan bodoh dalam kebodohan. Dipersonifikasikan atau digambarkan dengan kehadiran perempuan bebal yang tanpa malu mengundang orang yang tak berpengalaman ke pesta perjamuan. Pesta itu memang berisi sesuatu yang memang kelihatan suatu pesta benar, tetapi di dalamnya adalah hidangan yang murah, buah curian, haram dan tersembunyi. Dan dikatakan bahwa tamu yang diundang akan menuju kepada kematian, dunia orang mati. Hari ini berarti bahwa kebodohan menarik orang melakukan dosa dan akhirnya menuju kepada kematian. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, nah, undangan ini, ya, tentang kebodohan dalam rangka untuk melakukan tindakan yang tercela atau tindakan yang tidak terpantas, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, sesuatu yang tidak kelihatan. Di balik sesuatu yang kelihatan ada sesuatu yang tersembunyi. Nah, akhirnya tanpa disadari bahwa mereka yang diundang itu berada dalam suatu suasana di mana mereka bodoh dan akhirnya menjadi mati. Ibu bapak dan saudara-saudari, dalam hal ini makanya firman ini mau mengajak kita begini. Betul, saya percaya dan saya yakin kita semua sudah boleh bersyukur karena kita selalu mendapatkan undangan oleh dan dalam firman Tuhan untuk memperoleh hikmat. Tapi dalam realitanya seperti digambarkan tadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, ya, saya bukan mau mengatakan bahwa kita menjadi bagian dari kebodohan, tidak. Kita sudah tahu hikmat Tuhan itu mengajarkan kita paling tidak bagaimana menyatakan hidup dalam cinta kasih yang utuh, yang penuh, tanpa ya tendeng aling-aling atau tanpa reserve. Sukacita penuh dalam menyatakan suatu cinta kasih. Tapi seringkali karena pengetahuan yang dikatakan sebagai kepintaran manusia dengan akalnya, maka cinta kasih itu seringkali menjadi sesuatu yang ditawar, sesuatu yang dilakukan tapi di baliknya ada sesuatu lagi yang
dia punya rencana-rencana yang lain. Jadi sesuatu yang boleh dikatakan tidak dalam kebenarannya. Nah, karena itu saudara-saudara, mungkin sepintas kita bisa melihat banyak orang boleh menjadi pintar, menjadi seakan-akan layak, tapi yang sesungguhnya dia berada dalam kebodohan. Kebodohan yang maksud saya bukan tidak pintar, tetapi yang mengarah kepada kematian, menciptakan perpecahan, menciptakan sesuatu yang pada akhirnya membawa kepada pertengkaran, ya. Kalau kemungkinan ada lagi arah kesombongan, keangkuhan, perasaan yang tidak suka dengan orang lain. Saudaraku, di dalam pemahaman hikmat dunia mungkin kita menganggap ini biasa. Tapi ingatlah, itu yang dikatakan mengarah kepada kebodohan yang pada akhirnya bisa membawa kepada ketidakbaikan dan kematian. Hari ini Tuhan undang kembali kita, mari menikmati hikmat Tuhan. Ya, saya mau melihatnya itu lagi sebagaimana dikatakan dalam Perjanjian Baru 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 19-20. Dikatakan begini, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan betul. Kita boleh punya pengalaman hidup yang membawa kita kepada suatu pengetahuan yang boleh kita sebut sebagai hikmat. Mari kita coba benar-benar mengerti bahwa hikmat yang dimaksud harusnya menjadi hikmat Tuhan yang membawa kita untuk tetap dapat membuka diri dalam sikap kerendahan hati, menerima dan mengakui kehidupan, lalu membawa kepada bagaimana orang mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam hidup ini. Adakah mungkin kita dalam menjalani hidup ini tidak menyukai, tidak mengendaki ada orang yang bisa merasakan seperti yang kita alami? Menjadi sesuatu yang aneh bahwa Tuhan menghadirkan sukacita dan damai dalam hidup ini, lalu kita juga boleh mengalaminya, tapi kita tidak mengendaki bagi orang lain mengalaminya. Nah, inilah yang dikatakan kita mengarah kepada kebodohan. Karena Tuhan menghendaki semua boleh mengalami suatu keselamatan dalam damai sejahtera yang Tuhan beri. Tapi kita mencoba untuk membatasinya dan tidak memberikan satu wawasan yang lebih luas tentang bagaimana kehidupan yang benar dalam hikmat Tuhan. Tuhan ingatkan, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat di dunia ini menjadi kebodohan? Dan ingatlah, persoalan kebodohan bukan soal sekali lagi masalah tidak pintar, tapi persoalan kebodohan membawa kita pada kematian. Mungkin kita merasa hidup, tapi karena kita tidak bisa menerima kenyataan orang lain, tidak mau mengakui, bahkan mencari sesuatu yang selalu salah dalam hidup mereka, maka itulah kematian bagi hidup kita. Hari ini kita boleh belajar, Tuhan mengundang kita, mari hidup oleh dan dalam hikmat Tuhan. Pesta iman Tuhan senantiasa nyatakan lewat persekutuan di mana kita beribadah. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini dengan menaikkan pujian. Kidung Jemaat 411 bait 1 dan 2, ya cahya kasih jalanku kelam.
Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Engkau memperkedengarkan lagi hikmat Tuhan melalui kitab Amsal yang menjadi bacaan dan renungan kami pada malam ini. Dalamnya Engkau mengundang kami agar kami tetap boleh ada dalam hikmat Tuhan. Undangan kebodohan yang mungkin juga sering kami alami terkait dengan kenyataan hikmat dunia, seringkali justru tidak membawa kami kepada satu kesukacitaan atau kesejahteraan dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang terjadi bahwa kami hidup justru di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan di mana kami seringkali tidak merasakan ada hidup dalam kebersamaan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ampuni kami Bapa, supaya kami tidak berada dalam kebodohan yang membawa kepada maut, kepada kematian yang sia-sia. Di dalam peristiwa yang kami terus alami saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 yang untuk wilayah DKI Jakarta benar-benar masih dalam masa yang sangat memprihatinkan. Banyaknya mereka yang terpapar dan pemberlakuan kembali PSBB membuat memang hidup ini menjadi sangat rentan, karena kondisi ini bisa memicu suatu tindakan emosional atau tindakan yang masa bodoh, bahkan putus asa. Oleh dan dalam hikmat Tuhan kami mau diajarkan Tuhan yang punya hidup ini. Tuhan memberikan segala pengalaman dan kepintaran bagi kami. Dan biarlah Tuhan kami mau belajar bahwa sesungguhnya oleh dan hikmat Tuhan kami tidak akan pernah dibatasi, bahkan terbatas dalam memahami kehendak Tuhan yang mau terus menjaga, melindungi, merawat, bahkan memberikan kepastian bahwa kami tetap akan hidup dalam kehendak Tuhan. Tolong Bapa agar kami betul-betul membuang semua kebodohan, yakni sikap hidup yang dipenuhi dengan kepalsuan, kebohongan, ketidakjujuran, dalam arti bahwa juga tidak pernah dalam hidup yang benar mengakui kebenaran kehadirat Tuhan, bahkan juga ada di dalam situasi yang penuh dengan kebencian, kemarahan, dan segala sesuatu Tuhan, yang bisa jadi bahwa itu juga bisa penyebab dari begitu mudahnya virus corona menggerogoti hidup ini, karena kerentanan jiwa kami. Dan kami diajar oleh hikmat Tuhan, tidak ada yang dapat menguasai hidup ini kalau bukan karena Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk menerima, supaya kami benar-benar dapat hidup dalam damai bersejahtera Tuhan, sehingga sukacita benar kami bisa jalani tanpa ketakutan, tanpa kecemasan dan kekhawatiran apapun. Kami berdoa Tuhan berkati akan jemaat-Mu yang di tengah-tengah penderitaan karena sakit dalam perawatan di rumah, hamba rumah sakit. Terus Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan sembuhkan, pulihkan mereka. Untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan, persoalan dalam kehidupan rumah tangga pribadi, baik menyangkut ekonomi, menyangkut kehidupan kebersamaan dalam rumah tangga, tolong Bapa kami berdoa, tolong sempurnakan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan. Ingatkan mereka akan janji di hadapan Tuhan jemaat-Nya, supaya mereka tahu bagaimana mempertahankan iman lewat kesetiaan hidup dalam rumah tangga yang sesungguhnya. Demikian berdoa Tuhan berkati untuk kehidupan jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai 6. Berkati setiap pribadi dan keluarga, kalaupun mereka belum dapat dan tidak bisa beribadah di tengah gedung gereja, tolong Bapa berkati, lawat mereka di tengah peribadahan di rumah, dan yakinkan bahwa Tuhan senantiasa ada menyatakan hikmat yang sesungguhnya, agar mereka tetap bertahan dalam hidup ini sebagaimana yang Tuhan benar-benar menyatakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua harapan dan doa kami berkati akan semua proses dalam kehidupan kami bergereja, segala sesuatu yang berkaitan dengan penata layanan dan kehidupan bersama dalam persekutuan pelayanan kesaksian. Tuhan memberkati semuanya. Sukacita syukur untuk mereka yang bertambah usia dalam kelahiran dan perkawinan, Tuhan sempurnakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon,
Demi putramu Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bernyanyi umat Kidung Jemaat 286 bait 1, 2, dan 3. Bumi dan langit pujilah. Bapak, Ibu, mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan membawakan doa persembahan syukur kita. Kita berdoa. Bapa, sungguh Kau baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah boleh berikan kepada kami. Terlebih dari mulainya ibadah ini yang boleh kami langsungkan pada saat malam hari ini. Tuhan pimpin, berkati juga persembahan melalui amplop-amplop syukur. Biarlah Tuhan ini boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi umat-Mu, khususnya ya Bapa yang sedang mengalami proses COVID, kondisi dan COVID-19. Berkati kami semua Bapa dengan pengharapan pada Tuhan, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Inilah doa kami dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 413 bait 1 dan bait yang ketiga. Tuhan pimpin anak-Mu.
Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tetap sejahtera dan tetap berhikmat, lalu tetap sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom.